Shalom. Kita kembali memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam ibadah selama beberapa minggu ini. Ibadah Natal sudah selesai dan ini adalah ibadah tutup tahun. Kita menyembah Tuhan, manis kau dengar.
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan. Tuhan saja bernyanyi, amin. Biarlah. Haleluya, haleluya, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka, dan hatiku pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Silahkan duduk kembali. Kita memuji Tuhan, hari ini kurasa bahagia.
yang banyak kita alami sepanjang tahun ini, kita menyadari bahwa kita sering kali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita sering kali merasa sombong dan sering kali kita tidak mengandalkan kasih Tuhan. Karena itu baiklah kita berdoa bersama-sama. Seringkali dosa kesombongan menutup mata kami sehingga kami tidak bisa melihat kasih karunia Tuhan buat kami. Seringkali kami berkata, saya bisa melewati badai-badai kehidupan. Seringkali semua itu muncul begitu saja, tetapi Tuhan mengingatkan kami bahwa kasih Tuhan memampukan kami untuk menjalaninya. Tuhan telah mati buat kami 2000 tahun yang lalu, dan Tuhan pada saat ini lahir di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, dan bukan dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Kita masuk dalam penyembahan. Kidung Jemaat 457. Ya Tuhan, tiap jam.
hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan sekali lagi, segenap hidupku persembahkan segenap hidup kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini di penghujung tahun 2022 kami diingatkan akan kasih Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami, yang rela mati di kayu salib buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampaikan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan diberkati sama-sama berkata, amin. Sekali lagi shalom. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-20. Kali ini bacanya agak beda. Kalau biasa aku yang membaca ayat yang ke-12, kali ini kita akan memulainya yang ayat 12 dibacakan oleh para cucu-cucuku gitu, yang ayat 13 dibaca oleh Opung dan yang lain. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Kata orang-orang ayat 13, kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Ayat 14, jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku dan juga diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapakmu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Sama-sama kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Amin. Hari ini kita akan berbicara tentang His light in the darkness. Bahasa Indonesianya apa? Kurang semangat? Yesus bercahaya Di tengah-tengah kegelapan. His light in the darkness. Nah,
Mungkin alat-alat ini sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menerangi kegelapan. Ada senter. Kalau kita sedang naik ke atap plafon itu, atau kita sedang membetulkan sesuatu dan di tempat yang gelap, kita akan menggunakan senter. Yang kedua adalah pelita. Pelita digunakan pada zaman dahulu kala sebelum adanya lampu. Jadi dulu orang pakai pelita gitu. Nah, yang makanya ya perumpamaan Yesus itu tentang perempuan yang membawa pelita dan tidak membawa minyak. Yang ketiga adalah lampu. Lampu kita pakai itu dari atas. Dan kita pakai pada saat kita Natal, kalau Natal ada lampunya gitu ya kan. Nah yang terakhir adalah lilin. Pada saat perayaan Natal, lilin sangat digunakan untuk pada saat malam kudus. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap, ya kan? Nah, apa maksud semua ini? Bentar. Allah adalah terang. Allah adalah terang. Pada saat Allah itu terang, karena Allah itu terang, jadi jika kita pergi ke tempat yang gelap, pada saat kita di dunia adalah tempat yang gelap, kita membawa terang, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita. Next. Jika Allah adalah terang, mengapa kita disebut garam dan terang dunia? Simpulnya begini, Yohanes 15 ayat 3, sama-sama. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman Allah tinggal di dalam kita dan berkuasa, maka dengan itu kita menjadi anak terang. Amin. Yohanes 15 ayat 3 berkata, kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dilanjutkan dengan ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Allah tinggal di dalam kita dan berkuasa, maka dengan itu kita menjadi anak terang. Next. Aku mencari pada saat membuat slide ini, apakah di Mars ada kehidupan? Pada saat tahun 2021 orang meneliti bahwa profesor meneliti bahwa manusia akan hidup di Mars. Manusia akan hidup dan tinggal di Mars. Tapi pertanyaannya, di Mars apakah di sana ada kehidupan? Pada saat diteliti, Mars yang pertama adalah planet yang menyerupai bumi. Jadi Mars itu sama dengan bumi. Nah yang kedua, setelah diteliti, Mars adalah planet yang menyerupai bumi dibanding planet-planet di tata surya. Meskipun begitu, tidak benar-benar mirip, hanya saja memungkinkan manusia untuk tinggal. Mars memiliki pemandangan yang indah. Tapi, masih belum ada informasi lebih lanjut tentang proyek ini. Apa maksudnya? Apa maksud dari semua ini? Next. Jika yang sifatnya duniawi saja membutuhkan proses, apalagi yang rohani seperti pengenalan akan Allah. Butuh proses seumur hidup sampai kita atau ya, jika yang sifatnya duniawi saja seperti kehidupan di Mars, seperti waktu itu kita kan ada gitu vaksin COVID, obat COVID itu nggak langsung obat itu disuntikin ke manusia. No, saat itu diteliti dulu obat itu. Nah pada saat sudah diteliti dia akan disuntikan ke hewan atau
benda-benda lain gitu lah. Nah pada saat disuntikan itu nggak langsung ke manusia, karena harus ada izin dari BPOM, karena banyak itu ya kan obat-obat yang tidak lulus BPOM, obat-obat yang disita karena nggak tahu tidak sah atau tidak apa, karena tidak dari BPOM. Nah jika yang sifatnya duniawi saja seperti itu butuh proses, nah apalagi yang rohani seperti pengenalan akan Allah, bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, 10 tahun, tetapi seumur hidup sampai kita menjadi anak alias Tuhan memanggil. Oke. Contohnya gini. Di gereja itu ada kain seperti ini, bukan? Tahu? Kainnya para penatua gitu. Tahu ya kan? Nah ini disebut dalam bahasa teologisnya adalah stola. Stola itu dipakai dengan warna-warna tertentu pada saat waktu tertentu, dipakai di leher. Nah stola itu juga digunakan jubah para penatua, jubah para pendeta, jubah para yakin. Nah, apakah manusia harus menggunakan seperti itu agar disebut dengan hamba Tuhan? No. Kita tidak perlu memakai stola walaupun para pendeta gereja-gereja Protestan mengharuskan, tetapi ketika kita ingin melayani Tuhan, satu yaitu berita yang kita sampaikan adalah Injil. Yang paling penting adalah apakah kita benar-benar menyampaikan Injil? Apakah di dalam penginjilan kita yang kita sampaikan adalah firman Tuhan, atau yang kita sampaikan adalah perbuatan diri kita? Ketika kita melayani, contoh begini, banyak orang berkata berkat dan itu hukum Taurat. Kalau engkau menyimpang ke kanan ke kiri, kamu tidak diberkati. Kalau engkau tidak menabur, engkau akan dikutuk. Kalau engkau tidak ibadah, engkau tidak akan mendapatkan berkat. Wah, ini kan menyimpang dari Injil. Di kitab Injil berkata, perpuluhan diberikan karena kita sudah diberkati. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, makanya kita mengasihi Allah. Next, kita baca bergantian. Dan inilah berita yang kami telah kami dengar dari Ia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita pada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sama-sama. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Ayat ini banyak jika kita katakan
maka kita jika maka apa maksud jika maka ini? Jika kita katakan yang pertama bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Pertanyaannya gini, siapa yang gak pernah berbuat salah? Siapa yang tidak pernah berdosa? Pasti semua tidak ada. Tetapi banyak orang berkata, saya gak pernah berdosa, saya tidak pernah berbohong, saya tidak pernah sombong. Jangan percaya. Kalau dia berkata dia tidak berbuat dosa, maka dia berdosa. Kalau dia berkata dia paling suci, dia sombong. Betul? Next, apa yang harus kita lakukan supaya selamat? Jawabannya, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, percaya dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Apa itu bertobat? Nah, bertobat itu dalam bahasa Yunani metanoia. Katakan metanoia. Metanoia itu adalah berpindah dari yang tidak percaya atau ragu-ragu menjadi percaya. Seperti Maria. Maria pada saat malaikat datang, dia berkata, masa sih saya mengandung? Masa sih? Pada saat malaikat berkata, jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dia berkata, sesungguhnya saya adalah hamba Tuhan, jadilah kepada saya menurut perkataan. Metanoia itu berpindah dari yang tidak percaya menjadi percaya. Next, matematika kehidupan. Plus menambah, min mengurangi, ini salah ya, mengurangi kejahatan. Itu tanda bagi, membagi berkat. Tanda akar, berakar dan bertumbuh di dalam Yesus. Apa maksudnya? Di dalam pengakuan iman rasuli berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, halik langit dan bumi, baca setelahnya, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang teologi Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Banyak orang mempertanyakan, mengapa Allah ada tiga? Mengapa Allah ada tiga? Allah bukan ada tiga, tetapi Allah adalah satu dan esa. Tiga sebutan di dalam satu pribadi. Contoh, bikin teh. Pertama kita masukin teh apa dulu? Gula. Pada saat setengah gula, teh, bubuk teh. Pada saat setengah bubuk teh ada air. Pertanyaannya begini simpel. Apakah setelah diaduk namanya akan tetap menjadi gula? Apakah tetap jadi air? Tetap ya, air teh. Nah, Allah itu bukan ada tiga seperti gula, teh, dan air. Sebutannya tetap air teh. Sebutannya bukan gula tetapi air teh. Sama ketika teologi Tritunggal berkata Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka bukan ada tiga tetapi satu dan esa. Tiga sebutan dalam satu pribadi. Itu yang dikatakan Allah Bapa, Anak,
Ketika firman Tuhan menerangi dunia yang gelap, kita bisa berjalan karena Engkau beroleh kasih karunia di hadapan aku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Next. Dia adalah pelita yang menerangi langkah untuk kita ketika masuk ke dalam terowongan dunia yang gelap. Dia yang adalah pelita yang menerangi langkah hidup kita ketika masuk ke dalam terowongan yang adalah dunia yang gelap. Satu ayat ini Mazmur 105 sama-sama. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada lagu ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Next. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Ini dikutip dari 1 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya oleh karena kemiskinan. Karena kita yang telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus yang oleh karena kita menjadi miskin sekalipun Yesus kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinan Yesus Kristus. Amin. Next. Barter on the cross, artinya Pertukaran di atas kayu salib. pertukaran. Cross itu dalam bahasa Inggris ada dua makna. Salib dalam bahasa Inggris itu adalah cross, dan cross itu ada dua arti. Cross yang pertama adalah menyeberang. Kita menyeberang melewati lumpur dosa. Ketika Yesus mati, kita menyeberangi, Dia membantu kita menyeberangi lumpur itu. Dia menjadi kotor oleh lumpur itu sehingga kita dibersihkan, kita naik ke atasnya dan tidak menjadi kotor. Yang kedua, cross itu artinya pertukaran. Seperti tadi, dia yang kaya rela menjadi miskin, ditukar statusnya kaya jadi miskin, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Makanya kalau kita ditanya apa kabar, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Semua itu telah diberikan Yesus pada saat Dia mati di kayu salib. Next. Dunia makin buruk, Allah tetap baik. Aku mau menutup khotbah ini dengan kasus COVID di Cina. Bukti bahwa dunia makin tidak baik-baik saja. Bukti bahwa hari Tuhan semakin dekat. Buktinya adalah di Cina. Pada saat kita di Indonesia sedang happy-happy, pada saat kita di Indonesia sedang kumpul, mereka sedang menangis, menderita karena kasus COVID yang baru-baru aku lihat pada saat ini 250.000 orang yang menderita COVID. Bahwa dunia makin gelap, ya, ada buktinya. Di Cina kasus COVID meningkat. Dan pada saat nanti kita makan ini, kita mengingat akan kebaikan Tuhan sampai Dia datang. Amin. Tuhan memberkati.
bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Benarkah kita berkata, aku gak mampu, hanya Engkau saja? Katakan, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Amin, amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Amin. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Amin Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi lebih sungguh, boleh angkat kedua tanganmu, katakan amin. Dan wajah-Mu yang berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Jemaat saja katakan, ku pandang wajah-Mu. Berapa banyak yang percaya? Tanpa engkau bergantung sepenuhnya kepada Allah. Iman artinya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ketika engkau gak bisa bergantung sepenuhnya kepada Allah, Allah tidak menerima engkau, engkau gak berkenan. Karena iman bicara bergantung 100% kepada Allah dalam segala hal. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Mari sembah Dia, berbahasa roh dalam matakan alam. Engkau dipilih Tuhan, jangan takut. Engkau mendapat kasih karunia. Ketika engkau berkata I believe, ketika engkau percaya aku percaya, engkau dipenuhi kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam matakan dalam masyarakat. Mari Bapak Ibu, percaya Allah ada dalam keuanganmu. Jangan takut, keuanganmu akan penuh kasih karunia. Tuhan ada dalam kesehatanmu. Tuhan ada dalam rumah tanggamu. Ketika engkau berkata, aku percaya, kasih karunia mengalir atas saudara. Haleluya. Haleluya. Katakan, memandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan
dalam hidupku. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Apakah Anda percaya roti yang di tangan kanan kita persiapkan perjamuan? Ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Waktu engkau ngomong amin, artinya aku percaya. Terjadilah padaku seperti perkataanmu. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Ambillah, makanlah. Yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang percaya, ini darah Tuhan Yesus. Dengan hormat dan pengucapan syukur kita ambil dan minum dalam nama Tuhan Yesus. Sembari Bapak Ibu masukkan lagi ke kantong plastik untuk nanti dikumpulkan oleh petugas, perhatikan saya. 1000 hari lebih kita sudah memberitakan kematian Tuhan. Shalom, ada 2 deklarasi penting dalam kekristenan. Yaitu mendeklarasikan kematian Tuhan ketika kita makan tubuh dan minum darah Tuhan. Ketika kita mendeklarasikan Tuhan mati bagi kita, memberitakan kematian Tuhan, itu mendatangkan mujizat kesembuhan, pemulihan buat saudara. Dan deklarasi yang kedua adalah memberitakan dia bangkit dan hidup. Kapan? Ketika kita membawa persepuluhan, kita mengatakan Tuhan hidup. Maka roh yang menghidupkan Yesus, membangkitkan Yesus dari kematian, roh yang sama juga membangkitkan ekonomi saudara, masa depan saudara, keuangan saudara. Amin. Saudara, sekali lagi, jangan takut sebab Anda mendapat kasih karunia. Amin. Ketika kita ngomong amin, artinya apa saudaraku? Aku percaya dan jadilah padaku seperti perkataanmu. Enggak buang waktu lagi, kita mau lebih sungguh-sungguh mencari dia. Sebab iman berbicara bergantung sepenuhnya kepada dia. Dia ada di semua aspek kehidupan kita. Dan Allah memberi upah, memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Kita beri tepuk tangan. Amin. Kita sedang mendengarkan firman Tuhan, kita sedang melakukan perbuatan Tuhan. Sekarang ada waktunya bagi kita untuk membawa persembahan kita. Yang beginilah bunyi firman Tuhan, ada yang menukar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami sudah memakan tubuh dan meminum darah-Mu, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini apa yang kami boleh persembahkan, kami persembahkan kepada Tuhan. 10, 100 kali lipat terjadi bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari PKJ 27. PKJ 27. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. This is life-saving. They have nowhere else to turn for food or for security than in these camps. It was important for me to come here because I needed.
kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan mematahkan firman-Mu di dalam hati kami. Ajari kami Tuhan untuk kami dapat melakukannya. Dan juga Tuhan, takut akan Tuhan. Bimbing kami agar kami tetap setia kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan di ujung tahun ini, biarlah Tuhan selalu membimbing, menyertai dan mengarahkan kami agar kami dapat tetap takut akan Engkau yang berbaik. Dan juga Tuhan di tahun 2023 yang akan datang, kami tidak tahu apa yang terjadi ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai dan membimbing kami, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu juga ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa, agar kami berkenan di hati Tuhan. Dan saudara kami yang sakit juga ya Tuhan, tolong sembuhkan, pulihkan mereka ya Bapa. Dan juga yang berdoa Tuhan, banyak juga Tuhan saudara kami yang kekurangan, berikan kelimpahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, syukur. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 410, tenanglah kini hatiku.
dan melindungi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tanggal 1 Januari ada ibadah tahun baru, ada 3 kali. Nah itu judulnya ganti, yaitu kalau kemarin the second coming of God, kita akan membahas sekarang adalah Roma 12 ayat 1 sampai 2 sampai 8 tentang kesediaan untuk menyerahkan